Dia harus membuat kekuatan roh menerobos tingkat ilusi tahap akhir, jadi dia harus membutuhkan musuh yang lebih kuat untuk melatihnya. Kemudian Wilbert langsung bergerak masuk ke dalam. Pus. Ketika Wilbert baru saja pergi, ada sekelompok orang yang berjumlah 8 orang datang ke tempat itu. Pemimpin kelompok orang itu memiliki wajah yang ganas dan aura yang penuh kebencian. Kemudian dia memperhatikan gua itu. Adik ke-9, apa kamu yakin di sini? Orang itu menoleh ke arah Eric Mo yang ada di belakangnya dengan wajah yang buruk, lalu bertanya padanya. Yakin di sini, adik seperguruan lainnya bisa menjadi saksi. Eric menunjuk ke arah murid-murid sekte Ling Qiao yang ada di belakangnya, kemudian berbicara pada pemimpin itu. Dia adalah Anton Zeng, kakak ke-8 dari 10 murid besar Istana Guntur sekte Ling Qiao. Beberapa murid lainnya tidak berani berbicara dengan suara besar di hadapan Anton Zeng dan hanya bisa menganggukkan kepala, artinya adalah apa yang dikatakan oleh Eric itu benar. Kenapa ada aroma obat-obatan di sini? Anton Zeng menangkap udara, kemudian aroma obat yang kental memenuhi tangannya. Apakah anak itu adalah ahli alkimia? Anton Zeng sedikit mengerutkan keningnya, hanya ahli alkimia yang bisa membuat obat. Tempat ini dipenuhi dengan aroma obat-obatan, jadi Anton mengira kalau orang yang dikatakan oleh Eric adalah seorang ahli alkimia. Bukan ahli alkimia. Eric berjalan maju ke depan, lalu berbicara dengan tidak senang, anak ini tidak mungkin seorang ahli alkimia, bagaimana mungkin orang biasa seperti dia bisa memiliki identitas yang berharga seperti ini. Bahkan di sekte Ling Qiao kita hanya ada 3 orang ahli alkimia saja, 2 di antara mereka juga hanya berada di kelas 2 saja. Anton menganggukkan kepala, apa yang dikatakan olehnya itu benar. Sekte Ling Qiao mereka bahkan bisa berbanding dengan kerajaan Nanyan, tapi mereka hanya memiliki 3 orang ahli alkimia yang tidak memiliki tingkatan tinggi, sedangkan aroma obat-obatan yang ada di sini sepertinya adalah bahan obat yang sedikit tinggi. Anak itu sebelumnya sudah dibuat terluka oleh pemimpin istana kita dan orang dari istana iblis, meskipun dia tidak mati, tapi seharusnya dirinya sudah terluka. Gunung Tianyun ini begitu besar, jadi sangat mudah baginya untuk menemukan bahan obat herbal. Aku rasa dia telah memakan semua bahan obat-obatan karena tidak mengerti teknik memurnikan obat, jadi tempat ini meninggalkan bekas obat yang kuat. Analisa kamu cukup masuk di akal. Anton Zeng merasa penjelasan ini sangat masuk di akal. Sebelumnya Eric Mo membuat masalah di sini, sehingga membuat orang yang ingin mereka tangkap kabur dari sini. Kakak Chen sudah menuju ke kedalaman Gunung Tianyun. Dengar-dengar di sana ada harta karun yang ditinggalkan oleh master tingkat Yuan, jadi ayo kita pergi ke sana. Sedangkan anak itu, kalau kita ketemu dia di tengah jalan, maka langsung bunuh saja dia, lalu bawa kepala dia kembali ke sekte. Kalaupun kita tidak bertemu dengannya, berarti dia sedang bersembunyi di dalam, kalau tidak dia pasti akan kabur keluar. Hai. Anton berbicara sambil tersenyum licik, kemudian dia melambaikan tangan dan membawa orang pergi ke kedalaman gunung. Bruak-burak, tangan Wilbert terbakar, kemudian memberikan serangan kepada seekor badak raksasa hingga badak itu terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Weng! Tapi setelah meninju seekor badak raksasa, dia tidak berhenti menyerang, tapi langsung menggerakkan kekuatan rohnya. Lalu kerutan di tengah alis matanya terbuka dan membuat udara di sana berterbangan, kemudian ada banyak kelelawar putih yang jatuh dari atas pohon. Sekarang Wilbert sudah berjalan ke pinggiran bagian dalam Gunung Tianyun. Binatang gaib di tempat ini semuanya berada di tingkat pengecoran nadi dan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Badak yang baru saja dibunuh oleh Wilbert tadi adalah binatang gaib tingkat pengecoran nadi kelima. Sedangkan kelelawar warna putih yang ada di hadapannya ini lebih aneh. Gelombang suara yang mereka keluarkan adalah serangan kekuatan roh yang sangat tajam dan agresif, lalu sebagian besar kekuatan roh mereka juga berada di tingkat persepsi tahap akhir. Meskipun kekuatan mereka cukup baik, tapi jika dibandingkan dengan Wilbert, kekuatan mereka sedikit lebih rendah darinya. Ini adalah suara delman. Setelah Wilbert membunuh kelelawar putih,
Tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara roda dari kejauhan, lalu terkadang juga terdengar suara kuda. Wilbert pun langsung memanjat ke atas pohon besar, lalu melihat ke bawah. Ternyata dia menggunakan 3 jenis kuda untuk menarik delman. Wilbert melihat ada sebuah delman yang lewat di bawah, kemudian delman itu menarik sebuah rak berwarna emas yang memuat sebuah barang besar yang ditutupi dengan kain hitam. Sepertinya barang itu adalah sebuah kotak besar. Yang membuat Wilbert terkejut adalah kuda yang menarik delman itu adalah 3 ekor kuda yang memiliki warna berbeda, lalu kuda yang berada di tengah memancarkan cahaya emas dari matanya. Bahkan keluarga orang kaya pun tidak berani bermain seperti ini. Orang yang mengendarai delman itu adalah seorang pria paruhbaya yang mengenakan baju berwarna putih. Dia mengendarai delman dan pergi ke arah barat laut. Tuk, tuk, tuk. Tapi saat mereka melewati sebuah pohon besar, tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul dan mengepung delman mereka. Ini adalah orang dari sekte Ling Qiao. Wilbert langsung mengenali beberapa orang itu saat melihat simbol pada tubuh mereka. Sepertinya murid sekte Ling Qiao ingin melakukan perampokan. Wilbert tersenyum, jika hal ini dilihat oleh orang luar, maka reputasi sekte Ling Qiao pasti akan hancur karena mereka. Wilbert pun melompat ke pohon besar lainnya, kemudian dia menutup tubuhnya dengan dedaunan pohon yang lebih lebat, lalu melihat ke bawah. Delman itu berhenti. Kemudian pengendara delman itu berdiri dan tidak merasa takut karena dikerumuni oleh orang. Sebaliknya dia memasang wajah yang tegas dan berbicara pada beberapa orang itu. Aku sedang membawakan barang gubernur prefektur Qingshui untuk paviliun harta berharga prefektur Tianyun. Jadi lebih baik menjauhlah dari sini, jangan mencari mati. Barang berharga dari paviliun harta berharga. Setelah Wilbert mendengar ini, dia merasa murid sekte Ling Qiao tidak mencari tahu dengan jelas tentang identitas orang ini sebelum merampok. Oh, membawa barang paviliun harta berharga. Bagus sekali. Beberapa hari yang lalu orang dari paviliun barang berharga baru saja menyinggung tetua dan penyelenggara sekte Ling Qiao. Jadi hari ini aku akan merampok barang kalian dan mendapatkan sedikit keuntungan dari kalian. Bradley Chen membawa beberapa muridnya maju ke depan dan membuat pengendara itu mundur. Kenapa murid sekte Ling Qiao seperti kalian tidak memiliki sikap ksatria sedikitpun? Sebaliknya kalian malah melakukan tindakan perampokan. Apakah kalian tidak mau dengan reputasi kalian lagi? Pengendara itu membentak Bradley Chen dan yang lainnya. Siapa yang akan tahu kalau hal ini dilakukan oleh sekte Ling Qiao kalau kami sudah membunuh kamu? Bradley Chen mengeluarkan pedang di tangannya, kemudian dia menjulurkan lidah dan mengeluarkan senyum yang puas. Ting, ting. Berbagai macam cahaya dan bayangan melewati tubuh murid sekte Ling Qiao. Kemudian melewati tubuh Bradley Chen, lalu kembali ke depan delman dan menyimpan kembali pedang di tangannya. Kemudian Wilbert melihat tubuh dan kepala murid sekte Ling Qiao terpisah. Pus. 12 kepala murid Ling Qiao jatuh ke tanah. Kemudian tubuh mereka jatuh ke genangan darah dan telah menjadi jasad di atas genangan darah. Bradley Chen menarik nafas dingin, dia tercengang di sana dan tidak berani bergerak sama sekali lagi. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur dengan urusan sekte Ling Qiao kami. Saat ini ada seorang wanita bertubuh indah yang mengenakan kain kasa berdiri di depan delman. Sekte Ling Qiao adalah sebuah sekte besar yang terkenal di kerajaan Nanyang. Tapi hari ini murid sekte Ling Qiao melakukan hal yang memalukan. Jika hal ini menyebar keluar, maka hal ini tidak enak didengar bukan? Terdengar suara yang jernih seperti lonceng, kemudian wanita ini berbicara pada Bradley Chen. Kamu ternyata berani membunuh murid sekte Ling Qiao. Mulai hari ini dendam antara kita sudah mulai terbangun. Kedepannya jika ada kesempatan aku akan mengejar dan membunuh kamu. Aku tidak akan berhenti sebelum kamu mati. Setelah Bradley tenang barulah dia teringat kalau dirinya juga seorang master sekte Ling Qiao dan tidak perlu takut pada wanita ini, jadi dia pun mulai mengancamnya. Wilbert sedikit merasakan sakit di bagian alis matanya. Apakah kekuatan roh wanita ini begitu kuat? Wilbert menggelengkan kepala,
Tapi dia langsung bersembunyi dan menghindari tatapan mata wanita itu saat dia melihat ke arah dirinya. Sepertinya wanita ini menguasai teknik pedang dan sudah mencapai ke master pedang puncak kelas kedua. Jika dia bisa selangkah lebih maju lagi, maka dia pasti bisa menerobos pendekar pedang kelas 3. Sama seperti alkimia dan pelebur senjata, perkembangan bumi hingga sekarang telah melahirkan beberapa sekte, salah satunya adalah sekte pedang ini. Tingkatan pendekar pedang juga dibagi menjadi 9 kelas. Orang yang sudah berada di atas kelas 9 disebut dengan Santo Pedang. Di atas Santo Pedang adalah Dewi Pedang dan yang terakhir adalah Dewa Pedang. Jika seorang master yang memiliki kekuatan spiritual dan teknik pedang yang sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi, orang-orang biasanya menyebut orang itu dengan pendekar pedang kelas berapa dan tidak memanggilnya dengan master kelas berapa. Terlihat jelas teknik pedang yang dikuasai oleh wanita ini sangatlah tinggi. Bradley Chen bukanlah lawannya, jadi dia hanya bisa menyebutkan nama sekte Ling Qiao. Tidak perlu membahas hal itu lagi, jika kau ingin membunuh kamu, sekarang kamu pasti sudah mati seperti orang-orang yang ada di lantai itu, jadi kamu harus memanfaatkan keadaan ini dengan baik, jangan sampai aku merasa menyesal baru kamu kabur, karena itu sudah terlambat. Bradley Chen menggertakkan giginya, meskipun wajahnya penuh dengan kebencian, tapi dia tidak berani menyerang dan hanya melihat jasad itu dengan penuh amarah, kemudian dia langsung berlari kabur ke satu arah. Terima kasih Nona Luo. Setelah Bradley kabur, pengendara delman itu mengucapkan terima kasih pada wanita itu. Wilbert Ye melihat ke arah dua orang itu dengan wajah yang bingung. Sepertinya hubungan dua orang itu tidak sedalam yang Wilbert bayangkan. Tidak perlu sungkan, murid sekte Ling Qiao telah melakukan tindakan perampokan yang sangat membuat orang malu. Kamu ikut saja jalan ini dan usahakan kamu sampai ke prefektur Tianyun sebelum langit gelap, karena jika sudah sampai di sana kamu pasti sudah aman. Wanita itu berbicara pada pengendara tersebut. Pengendara delman itu juga sangat terkejut. Sebelumnya dia tidak tahu jelas dengan kekuatan wanita ini, dia hanya berjalan bersama saja. Tapi sekarang terlihat jelas kalau dia adalah seorang master. Keberuntungan besar di Gunung Tianyun sudah lahir, aku juga harus segera ke sana, jadi aku hanya bisa mengantar kamu sampai sini saja. Pengendara itu menganggukkan kepala setelah mendengar penjelasan dari wanita itu, dia tentu saja mengerti. Jadi setelah mereka mengobrol sejenak, pengendara itu pun pergi dari sana sendirian. Keluarlah. Setelah pengendara itu pergi, wanita itu berbicara dengan suara yang sangat jelas sambil melihat ke arah pohon besar. Wilbert tahu kalau dirinya tidak bisa kabur lagi, jadi dia pun melompat keluar sambil tersenyum canggung. Wanita itu memperhatikan Wilbert Ye sekilas. Dia berumur sekitar 16 atau 17 tahun dan berada di tingkat pembekuan darah ke-6. Kemudian wanita itu berbicara sambil mengerutkan keningnya, apakah sekarang binatang gaib di Gunung Tianyun berubah menjadi lemah? Sehingga seorang master tingkat pembekuan darah ke-6 bisa muncul di sini dalam keadaan hidup. Kata-kata ini membuat Wilbert merasa tidak nyaman. Dia melihat ke arah wanita ini sambil merentangkan tangannya. Apakah master tingkat Yuan ketiga, kekuatan roh tingkat ilusi tahap akhir dan puncak pendekar pedang kelas 2 sangat hebat? Setelah Wilbert berbicara, dia bisa merasakan tubuh wanita ini sedang bergetar, kemudian dia tersenyum. Meskipun kekuatan wanita ini cukup baik, tapi jika dia ingin memandang remeh Wilbert, maka Wilbert juga akan memberikan sedikit kejutan kepadanya. Mengatakan tingkat kekuatan wanita ini cukup membuat dia terkejut. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu bisa berada di sini, lalu aku juga tidak merasakan niat buruk dari tubuh kamu, jadi aku tidak akan membunuh kamu. Aku sarani lebih baik kamu pergi dari Gunung Tianyun. Jika tidak kamu hanya akan meninggalkan jasad kamu di sini, atau mungkin jasad kamu saja tidak ada lagi. Suara dingin dari wanita itu membuat Wilbert tidak nyaman. Dia tidak suka orang lain mengatur dia melakukan sesuatu. Meskipun kekuatan kamu berada di tingkat Yuan ketiga, tapi kekuatan kamu ini lagi disegel, jadi paling tidak kamu hanya bisa mengeluarkan kekuatan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga. Selain itu, tubuh kamu juga sedang terluka,
jadi apakah kamu bisa lebih kuat dari aku? Wilbert Ye berbicara dengan sinis. Kamu ternyata. Wanita itu langsung menjadi waspada setelah mendengar kata-kata Wilbert karena dia merasakan aura berbahaya dari tubuh Wilbert Ye. Aku apa? Wilbert tersenyum dan bertanya. Dada wanita itu terus bergerak naik dan turun, terlihat jelas dia benar-benar kesal. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi mau apa lagi? Aku bisa membunuh kamu dengan mudah jika aku menginginkannya. Wanita itu menatap tajam Wilbert dengan aura membunuh yang kuat. Aku tidak ada dendam apapun dengan kamu, jadi untuk apa kamu menyerang aku? Lebih baik simpan kekuatan kamu untuk mencari keberuntungan di Gunung Tianyun. Wilbert berbicara dengan pasrah. Wanita itu melepaskan tangannya yang sedang memegang pedang, kemudian dia melirik Wilbert sekilas, lalu langsung pergi ke arah dalam gunung. Wilbert melihat bayangan kepergian wanita itu dengan wajah yang serius dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Jika terus seperti ini aku masih membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kekuatan roh aku bisa menerobos tingkat ilusi tahap akhir. Lebih baik aku juga berusaha pada keberuntungan itu, mungkin aku bisa menemukan barang yang bisa membuat aku menerobos kekuatan lebih dahulu. Saat memikirkan ini Wilbert langsung memutuskan untuk semakin maju ke dalam. Nah, jika kamu ingin mendapatkan keberuntungan besar itu maka jalan saja ke arah utara. Aku merasakan aura binatang gaib di sini sangatlah besar, hanya aura binatang gaib di bagian utara yang sedikit lebih, lalu sepertinya di sana juga ada sebuah perbatasan. Naga penelan iblis yang berada di seruling giok putih memberikan peringatan pada Wilbert. Hal ini membuat Wilbert merasa senang, dia tidak menyangka naga penelan iblis ini cukup berguna di waktu yang tepat. Wilbert pun menuju ke bagian utara setelah diingatkan olehnya, kira-kira 1 jam kemudian dia sudah benar-benar masuk di kedalaman Gunung Tianyun, tapi apa yang dikatakan oleh naga penelan iblis itu benar, kekuatan binatang gaib di sini hanya berada di tingkat pengecoran nadi. Ternyata perbandingan tingkatan binatang gaib sini dengan wilayah luar cukup jauh, hanya saja jumlah binatang gaib di sini sedikit lebih banyak. Sudah sampai. Wilbert keluar dari hutan dan melihat ke atas. Ternyata dia melihat sebuah perbatasan transparan seperti cekungan besar di atas pegunungan tinggi yang menutupi puluhan mil daratan. Ternyata ini perbatasan melawan energi. Wilbert bisa langsung mengetahui kekuatan perbatasan ini. Perbatasan melawan energi dibuat untuk menghalangi beberapa master yang memiliki kekuatan terlalu tinggi untuk masuk ke sebuah wilayah tertentu. Misalkan perbatasan melawan energi yang ada di depan ini, hanya master di bawah tingkat pelancar energi pengumpul Yuan kelima yang bisa masuk ke dalam. Jadi tentu saja hal ini tidak ada gunanya bagi Wilbert yang berada di tingkat pembekuan darah ke-6. Setelah masuk dengan mudah, hal pertama yang dilihat oleh Wilbert adalah sebuah ruang obat yang sangat besar. Haha, pandai sekali melakukan bisnis sehingga menaruh ruang obat di sini. Wilbert melihat master yang terluka di sekitar sana berbicara. Di depan pintu ruang obat ada 1 baris panjang master yang terluka, lalu Wilbert bisa langsung melihat wanita yang mengenakan kain kasa tadi. Kebetulan sekali bisa bertemu dengan kamu lagi. Wilbert berbicara dengan santai saat melihat wanita yang mengenakan kain kasa tersebut. Sepertinya wanita itu ingin memberi beberapa obat untuk menyembuhkan lukanya. Kamu memiliki kekuatan roh yang sangat kuat, tapi kamu bukanlah ahli alkimia, benar-benar sangat disayangkan.